Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penggantian busi ya teman-teman nih. Ini adalah busi yang sebelumnya yang saya pakai. Ini adalah kodenya itu B9ES ya tuh. B9ES, dan kemarin saya pakai lagi yang ini nih. Sebentar, ini udah udah dikenorin. Saya buka dulu. Ini tuh pakai busi yang ECS kalau nggak salah ya, karena saya biasanya ada 3 busi yang saya gunain, 2 sih, tapi ada satu yang mau saya coba gitu. Sebentar, ini lama banget muternya. Nah udah sip. Nah ini adalah busi B9 mana ini, B9ES ya. Ini B9ES tuh, B9S yang saya pakai, dan warna businya ini sudah sangat bagus teman-teman nih, bisa dilihat nih warnanya itu sudah warna coklat ya, tapi agak sedikit kering rupanya ini motor ya, karena kemarin baru belum disetting pakai knalpot yang stainless. Cuma yang stainlessnya kan udah sold out, jadi ini pakai lagi yang punya ABRT yang galvanis ya, udah dipasang lagi si galvanisnya, karena memang kemarin nggak cocok juga pakai stainless, harus nyeting lagi, harus reset lagi kan, males ya. Sebentar, yang ECS nya mana ya, saya lupa. Ini ES. Oh ini teman-teman nih, udah ketemu sekarang businya. Ternyata emang saya ganti, tapi saya lupa kapan gantinya. Tahu-tahu yang dipakai 8ES. Nah ini yang B9 ECS nih, bisa dilihat ya. Nah perbandingannya teman-teman, jadi sebetulnya gini, tergantung settingannya seperti apa ya, nanti businya baru disesuaikan. Kalau yang saya tahu seperti itu. Terus kalau misalkan cuacanya dingin-dingin malam-malam pakai NR gitu ya, nah makanya saya mau coba busi yang 8ES ini nih ya, mudah-mudahan enak tarikan bawahnya. Kenapa? Karena kalau busi dingin yang kayak gini nih, yang ECS ini ya, kalau dipakai malam-malam terus suhunya dingin dan motor pun settingannya itu basah, otomatis nih ini juga warnanya kan tuh hitam begini, gosong ya. Jadi motor tuh berebet, jadi harus blayer dulu sampai bersih gitu ya, sampai enak, baru motor mau lari gitu. Jadi pakai B9 ECS ini cocoknya kalau saya sih ya, saat dipakai jarak jauh, pakai touring kayak gitu, ini aman banget gitu buat pembakaran, nggak overheat, pokoknya aman lah pakai B9 ECS ini ya teman-teman. Nah kemarin pakai yang ini B9ES ya. Nih bedanya apa sih ya, beda dari elektroda juga nih, bentukannya beda ya. Nih ini kan ini kalau dibersihin ini tuh pinggirannya itu dia miring ya, kalau ini kan datar tuh, datar kayak gini, ini miring. Terus si nih centilan atasnya ini apa namanya, ini lebih pendek, kalau ini lebih panjang, terus lebih mendem kalau yang ini ya, ini agak nongol dikit gitu. Nah harapannya saya mau pakai yang busi ini B8 ya, karena saya belum pernah pakai ya sebelumnya, jadi gejalanya seperti apa, enak atau enggak. Harusnya dengan settingan basah di motor ini tuh lebih enak bawahnya pakai B8ES ini, tapi nggak tahu ya. Nah kita coba bandingkan, ternyata miripnya itu mirip sama ini yang B9ES, sama sih kalau menurut saya. Sebentar nih, perhatiin ujung elektrodanya sama, oh agak sedikit lebih tinggi dikit nih, elektroda centilan ininya lebih tinggi dikit kalau saya bandingkan ya, agak sedikit lebih tinggi. Tapi untuk panjang ini sama ya, untuk panjangnya ini sebenarnya udah pas sih pembakaran ya. Cuma ya saya pengen nyoba pakai ini, kalau misalkan kekeringan ya harus dibasahin, tapi nggak mungkin sih nanti, ini kan settingannya udah boros, udah basah ini. Nih bisa dilihat untuk oli sampingnya juga masih nyisa-nyisa tuh ya, sebentar ngeblur ini. Nah nih oli sampingnya juga masih nyisa-nyisa di pinggirannya, jadi nggak terlalu kebakar sempurna juga ya. Dan saya pengen ngetes di RPM bawahnya sih, terutama kalau misalkan pakai busi yang B8 ini, karena teman saya kemarin baru beli, dicoba katanya enak. Nah saya belum coba gitu. Tapi kalau untuk BP7 yang busi-busi panas
tidak disarankan dan tidak direkomendasikan, tapi tergantung settingan dan spek motor keadaannya seperti apa. Kalau headnya udah dipapas ya, si motornya headnya udah lumayan tipis, biasanya si ringnya itu bisa diganjel ya, karena BP7 itu apa ya, elektrodnya itu panjang banget gitu ya, nongol, jadi takutnya nabrak si piston gitu. Karena untuk motor juga kalau misalkan kompresinya tinggi terus dikasih busi panas, itu biasanya si elektroda yang ininya nih, bagian sininya itu bisa leleh teman-teman ya. Seperti kejadian di teman saya, untungnya nggak sampai ngejim, lelehannya nggak tahu kemana, pokoknya bahaya banget sih kalau salah pilih busi. Jadi busi yang saya gunain itu sebetulnya itu ada 3 ya. Ini nih B9 ECS yang paling sering nyari aman gitu ya, B9 ECS. Tapi ya itu kalau pagi-pagi atau enggak malam-malam saat cuaca dingin itu kurang enak ya, harus lama dulu dipakainya biar suhunya pas maksimal. Nah, 2 ini aja yang saya gunain ya teman-teman, B9 ECS, B9 ES ya. Ini juga ada 2 tuh buat cadangan, jadi ada lumayan banyak busi saya. Nah sekarang mau pakai yang ini nih ya, jadi harapannya mana nih, kebalik lagi. Harapannya pada saat pakai busi B8ES itu tarikan menjadi lebih apa namanya, lebih responsif ya, dan nggak ngobok gitu ya kalau kasih settingan basah. Padahal ini udah dibantu si motor tuh pakai kabel setan ya pakai kabel ground, jadi pengapiannya lebih besar tentunya. Mungkin kalau pakai kabel setan terus saya pakai B8 mungkin rasanya kayak BP7 kali ya. Saya nggak tahu juga, harus dibuktikan saat nanti bawa reading ya seperti apa. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada kendala. Ini original Kawasaki dan ini harganya bervariatif, beda-beda ya teman-teman. Kalau yang B8 ini harganya 25 sampai 30 ribu. Kalau yang B9 ES itu berapa? 45 ribu. Kalau yang ECS itu 60 apa 70 saya lupa pokoknya. Ya range harganya segituan lah. Jadi semakin dingin ternyata semakin mahal si businya ya. Semakin dingin karena memang mungkin dari apa namanya nih, dari apa, komposisi busi itu kan macam-macam sebenarnya. Makanya ini tuh sebenarnya kode B9ECS itu apa, itu teman-teman bisa cari sendiri, googling sendiri aja ya. Karena saya nggak cukup paham juga karena belum baca-baca juga, tapi sepintas udah pernah baca dan memang ternyata kode ini tuh menunjukkan apa namanya, kandungan atau komposisi. Yang saya tahu ya, kalau salah ya silahkan dikoreksi ya teman-teman. Kayak iridium kan memang mungkin bahannya itu iridium, ada yang tembaga, platina, kayak gitu-gitulah pokoknya. Saya nggak ngerti, bukan ahli metalurgi, tapi setahu saya busi-busi yang direkomendasikan pabrikan itu B9ES ya, bawaannya Ninja RR atau Ninja 2 tak. Mungkin ini ada backsound anak kecil nangis, mohon maaf ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau pasang dulu yang B8ES. Kalau misalkan kekeringan atasnya ya harus diborosin settingan, tapi ini udah dinaikin main jetnya masalahnya. Kalau yang sebelumnya itu 142, sekarang main jet udah 145. Jadi harapannya sih aman ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau pasang dulu si businya, terus nanti di test ride tentunya ya, mudah-mudahan nggak ada kendala. Saya baru pertama kali pakai. Yang udah pernah pakai busi ini boleh komen ya di bawah di kolom komen dan berbagi sharing-sharing pengalamannya seperti apa. Oke.